Baiklah teman-teman, acara akan segera dimulai. Sebelumnya selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti webinar yang berjudul Why is Data Very Important for Business in New Normal Era. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya mengetahui narasumber kita terlebih dahulu, yaitu Kak Fauzan Setianugraha. Beliau adalah seorang data analis. Jadi beliau ini memulai karirnya pada tahun 2016 dan beliau memulai karir menjadi RM Data Eksekutif dan kemudian di tahun selanjutnya menjadi Senior RM Data Eksekutif di Iris Worldwide dan kemudian pada tahun 2019 beliau menjadi Supervisor Data Analis di Kopi Kenangan. Baiklah teman-teman, tidak berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita yang luar biasa kepada Kak Fauzan, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di sini sehat, dalam kondisi sehat semuanya. Ya, mungkin langsung saya share screen juga sekalian ya. Oke. Oke, sip. Mungkin perkenalan sekali lagi, mungkin saya kenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Fauzan Setianugraha. Pengalaman saya sebelumnya adalah saya sebagai data analis, terutama di Iris Worldwide, itu agency. Jadi saya menghadapi data-data dari klien saya. Terutama waktu itu saya di CRM, Customer Relationship Management. Jadi di situ kami handling data klien terutama untuk membership program, bisnis, dalam artian bisnis in membership program. Selanjutnya saya berkesempatan untuk kerja juga di Kopi Kenangan, terutama di divisi business development. Di situ saya as a data supervisor, jadi saya membantu tim business development, terutama untuk seperti mencari tempat-tempat potential location untuk membuka store baru, atau untuk menu-menu performance, bagaimana menu-menu barunya, performance seperti apa, based on data, jadi dan untuk bisnis-bisnis baru atau new menu juga kayak gitu. Jadi begitu, dan sekarang saat ini saya sedang melanjutkan studi saya untuk S2 di Statistika dan Data Science-nya IPB kayak gitu. Ini pagi-pagi ini saya akan mau sharing ya, bahasanya di sini mungkin saya lebih ke sharing tentang mungkin pengalaman saya juga dan menghadapi di pas kondisi era new normal ini. Terus jadi kenapa sih di era new normal ini, kenapa data? Why is data very important for business in new normal? Pertama data, berarti ada beberapa kata kunci di sini. Data, terus bisnis, dan kondisi saat ini, new normal, kayak gitu. Di sini ini suatu pertanyaan, berarti nanti saya berusaha untuk sharing dan menjawab pertanyaan ini, kenapa ini penting, kayak gitu. Mungkin langsung, udah pada siap kan ini, mungkin pada masih pagi-pagi, saya juga appreciate kehadiran semuanya, pagi-pagi di hari Sabtu, menyempatkan hadir untuk sharing session ini, dalam artinya, untuk mencari tambahan wawasan lah, kayak gitu. Oke. Saya coba. Nah, kenapa data? Kan tadi pertanyaan kenapa data? Kita tahu sebelum new normal ini bahkan teknologi, disrupsi, dan sebagainya, startup, inovasi, itu kita lagi hype-hype-nya lah, startup dengan teknologi, big data, online business, itu mempercepat dari sisi bisnis juga, ekonomi, bisnis, semuanya kayak terdampak. Nah, percepatan ini, teknologi dan sebagainya ini mulai hadirlah dengan nama data ini mulai hadir, mulai benar-benar, wah, data itu benar-benar kaitan erat dengan teknologi. Nah, dilanjutkan dengan adanya new normal ini. Dengan kondisi berapa bulan ini, teknologi ini benar-benar dipercepat lagi gitu loh.
benar-benar dipercepat dan implementasinya di semua bidang gitu. Nggak hanya di mungkin startup, sebelumnya cuma di startup, tapi sekarang banyak orang-orang mulai dari shifting dari offline ke online. Mungkin pemain-pemain lama yang udah punya toko dan sebagainya mulai bikin toko online-nya, mulai bikin e-commerce-nya sendiri kayak gitu. Contoh kasus mungkin ada yang tahu S Hardware, Informa kayak gitu. Mereka sekarang ada yang namanya rupa-rupa.com. Nah, itu adalah e-commerce mereka kayak gitu misal. Nah, jadi mulai shifting dengan teknologi ini, big data muncul, data awareness juga naik dari offline ke online. Mau nggak mau, banyak juga rekan-rekan kita yang mungkin terdampak dari COVID tersebut berusaha untuk mencari ide. Oh ya udah, mereka akhirnya bisnis online dari di Instagram mungkin atau bisnis online seperti dijualan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Mulailah bisnis online. Nah, di bisnis online itulah nanti ada namanya data. Terus kenapa sih dari new normal ini, apa sih pentingnya data itu di teknologi ini kayak gitu? Yaitu di business decision. Para pelaku bisnis pun atau sekarang ini kita pun pasti butuh putusan business decision disebut. Dari offline ke online, kita butuh dengan teknologi tadi, pasti kalian juga sadar lah, dulu mungkin kita memutuskan sesuatu prosesnya panjang, tapi sekarang kita harus cepat nih. Besok kita harus ngapain? Mungkin bahkan hari ini kita harus ngapain? Business decision, kita butuh business decision yang lebih cepat. Tapi business decision di sini nggak cuma cepat, tapi harus juga tepat. Harus berdasarkan apa? Berdasarkan data. Makanya, kenapa data? Jawabannya karena membantu business decision. Nah, gimana? Ada namanya data-driven decision. Jadi, decision atau keputusan bisnis yang berdasarkan data. Kayak gitu. Pertama, mungkin secara flow, pasti ada problem atau ideas yang pengen kita share secara bisnis. Wah, ada masalah nih. Misal, kasus bisnis, kita mau buka tempat. Kita mau buka toko baru, tapi kondisi COVID. Gimana nih? Berarti ada masalah dong. Ada ide, kita mau buka, tapi kita gimana cara bukanya kondisi COVID? Tapi gimana caranya kita tahu titik-titik mana yang bagus? Oke, jadi kita kumpulkan data. Misal data lokasi, data persebaran penduduk, data kepadatan penduduk, dan sebagainya, mungkin per area, per subdistrik, atau gimana. Kita proses datanya. Kita proses, kita hasilkan report atau dashboard yang mungkin udah otomatis, yang bisa dilihat secara langsung, yang bisa langsung dalam artian si pemegang keputusan itu bisa langsung lihat dan bisa diskusi langsung di situ. Nah, di sini ada discussion juga. Jadi, part data analis di sini nggak cuma kita data processing hasil, tapi juga bantu untuk diskusi. Pendapat kita seperti apa? Kita nemu insight seperti apa? Kita bisa ngasih tahu, oh, data ini tuh maksudnya seperti ini, kayak gitu. Dan akhirnya adalah decision. Dengan data-driven decision ini, nggak cuma hasilnya decision, tapi juga kita bisa evaluasi. Tadi dengan ada dashboard, datanya juga kita, dalam artian benar-benar kita proses ulang bahkan, atau kita bisa review lagi dari decision itu. Nanti muncul ide baru atau masalah yang lain. Nah, kita evaluasi. Nah, proses ini data-driven decision, jadi data ini membantu bisnis lebih secara datanya jadi lebih akurat, membantu kita dalam mengambil keputusannya juga lebih cepat, dan kita juga bisa mengevaluasi keputusan itu. Jadi kita bisa nge-track down, bisa nge-track lagi. Kemarin keputusan kita berdasarkan data yang mana? Oh, data ini. Kita evaluasi lagi. Oh, akhirnya seperti ini. Kita bisa evaluasi selanjutnya. Jadi kayak gitu. Jadi membantu data ini. Kenapa data? Kita menjawab pertanyaannya. Kenapa data? Nah, karena data itu penting dalam membantu kita mengambil keputusan dan mengevaluasi keputusan tersebut, kayak gitu. Jadi apa? Tadi pertanyaan why data, karena data ini apa? Improving, jadi menambah nilai tambah. Jadi meningkatkan nilai tambah dalam keputusan bisnis di era new normal ini. Kenapa era new normal ini butuh banget kayak gitu? Karena era new normal ini mau tidak mau keputusan bisnis juga harus cepat. Harus cepat, harus tepat juga. Dan sekarang datanya segini udah ada semuanya kan, online dan sebagainya, itu lebih mudah. Makanya dengan bantuan data tersebut, kenapa data? Karena dengan data tersebut membantu meningkatkan nilai tambah dalam keputusan bisnis. Seperti itu, di era new normal ini. Jadi sebenarnya nggak cuma di era new normal, di era sebelumnya pun sudah dipakai. Cuman dengan kondisi era new normal ini yang kita tahu bahwa masih naik turun, bisnis masih, wah ini gimana nih, masih kadang ada yang harus ya
ditunda, rencana-rencana yang harus dikurangi. Tapi dengan data ini membantu kita, mana rencana yang paling mungkin kita lakukan, mana yang bisa kita improve, mana yang bisa kita optimalkan, seperti itu. Nah, ini kenapa data? Sebenarnya udah kejawab ya, kenapa data itu penting. Karena ya kita tahu, ini bisa meningkatkan nilai tambah dalam keputusan bisnis. Selama di perusahaan-perusahaan besar, kita tahu mereka butuh banget data ini, biar mereka keputusannya tepat, karena ya mungkin ya kerugian dan keuntungan kan benar-benar diperlukan di situ. Tapi data ini juga bisa diimplementasikan ke kita, pemain-pemain misal UMKM, dalam bisnis sosial, misal bisnis online kita, kecil-kecilan, toko online kita, UMKM. Kita kan udah sebenarnya data tuh udah ada di sekeliling kita. Nah, mungkin kita bisa implementasi itu juga untuk meningkatkan keputusan bisnis kita, seperti itu. Nah, tadi kan kita tahu data itu penting. Nah, selanjutnya, data itu seperti apa aja sih? Dan nanti bagaimana implementasinya, apa aja sih contoh-contoh implementasinya yang untuk membantu keputusan data tersebut, keputusan dalam bisnis tersebut gitu. Ada data store, stock, ada lokasi, ada demografi, ada bahkan sosial media secara contact center, email marketing, dan mungkin kalian juga sering ditelepon atau ada email dan sebagainya. Itu based on data, benar-benar itu jadi data juga untuk beberapa bisnis. Contoh ini, ada beberapa data toko kayak gitu. Terus ada data lokasi, ada data membership. Nah, ini banyak banget. Nah, mungkin di sini teman-teman juga yang udah ada yang mungkin udah bekerja atau masih mahasiswa, mungkin juga belum terlalu familiar, atau ada beberapa data yang udah familiar sama kalian gitu. Udah kalian pernah, oh iya, mungkin udah punya toko online gitu. Oh iya, saya ada nih data transaksi. Oke, saya juga ada data stok kayak gitu. Atau di toko pun atau di kayak sosial media kan juga ada data profile ya, kayak oh siapa sih yang follow kita, demografinya seperti apa, kayak gitu. Itu juga bisa kita analisis dan kita olah untuk membantu keputusan dalam bisnis kita, kayak gitu. Nah, data implementation. Nah, dashboard. Mungkin yang kemarin ikut sesi webinar sebelumnya juga dashboard kan, kita belajar dashboard, bagaimana visualisasi data yang bagus, kenapa harus pakai visual yang bagus. Nah, kayak gitu kan penting. Kenapa? Dashboard. Contoh kemarin kita ambillah kasus yang kemarin, coronavirus. Nah, dashboard tersebut apa? Membantu kita untuk melihat kondisi saat ini. Biar kita tahu kondisi saat ini seperti apa. Untuk apa tujuannya? Untuk mengambil keputusan kan. Tetap lagi, balik lagi ke pengambilan keputusan, apa yang mau kita lakukan, kita bisa evaluasi dari hasil keputusan tersebut. Kayak gitu. Bisa ngelihat tren, atau bahkan mencari insight, atau mencari apa sih ini sih yang unik, atau apa sih yang beda. Misal, kasus Indonesia berbeda dengan negara lain. Kenapa? Nah, itu kan nanti bisa kita lihat dari gambaran awal dari sini. Nanti deep dive-nya bisa dengan survei atau dengan analisis yang lain. Nah, dashboard ini kegunaannya banyak sekali, terutama di bisnis ya. Misal nih, ada KPI, Key Performance Index. Jadi, para stakeholders butuh banget nih dashboard yang membantu mereka untuk melihat kondisi bisnis mereka saat ini. Sales-nya seperti apa, kayak gitu. Trennya seperti apa. Mana toko-toko misalnya yang tutup, mana toko-toko yang buka. Mereka kan pengen lihat itu, berapa persen toko yang tutup, berapa persen toko yang buka misal. Terus dari toko yang buka, performance-nya seperti apa. Mereka harus melihat nih, trennya dan sebagainya gitu. Dashboard sendiri ini juga ada untuk dashboard, misal operational dashboard gitu, contoh ya. Jadi melihat, misal di satu toko itu ada operasionalnya kan, ada berapa lama kasirnya bikin, melayani pelanggan, berapa lama pembuatan kopi ya, pembuatan kopi berapa lama, kayak gitu. Itu kan ada performance-nya ya, berapa menit dan sebagainya, itu ada dashboard-nya juga. Nah, dengan tahu dashboard tersebut, para stakeholders atau orang yang bisa mengambil keputusan ini bisa lebih cepat nih, pada hari ini atau seminggu ini, dia lihat performance-nya. Dia bisa, oh ternyata yang selama yang kasir ini nih waktunya lama nih, tidak sesuai dengan apa average yang kita inginkan, perlu dioptimalkan. Dengan dashboard tersebut membantu para pemegang bisnis ini lebih cepat untuk mengambil keputusan. Jangan sampai misalnya mereka nggak ngelihat data, atau mereka ya udah biarin aja, mereka ngelihat oh yang penting salesnya naik dan sebagainya, atau ya udah dashboard yang penting jalan aja. Ternyata dalam 2 atau 3 bulan selanjutnya performance-nya itu menghancurkan sales gitu loh. Jadi jelek nih, oh ternyata banyak yang komplain, kasirnya lama lah, performance secara operasional jelek, seperti itu. Jadi dashboard ini cukup banyak ya kegunaannya. Jadi mungkin teman-teman yang di sini yang kalau mau tertarik belajar dashboard juga bisa ngelihat mungkin video webinar sebelumnya,
bisa banget nih kepake. Bisa dashboard ini bisa pakai Excel, bisa pakai yang lain juga, bisa ada Tableau, ada mungkin Power BI, terus ada Metabase atau yang lain juga. Tapi ya mungkin dari awal dulu, mungkin dari Excel dulu itu udah sangat useful dan powerful kok. Yaitu dashboard ini banyak banget. Selanjutnya, nah ini mungkin teman-teman yang punya Instagram pasti juga tahu nih ada yang namanya insight di Instagram. Mungkin jualan online di Instagram. Nah, udah ada data di situ. Jadi data ini udah ada nih, data di Instagram contoh nih. Ada reach, misal ada impression, ada profilnya, gimana audiensnya, ada ternyata perempuan berapa persen, laki-laki berapa persen. Terus waktu followers itu ke Instagram kita jam-jam berapa aja sih gitu. Terus followers kita itu daerah mana aja? Jabodetabek kah? Atau ternyata bukan ya, ternyata misal di daerah Jawa Tengah atau di Kalimantan gitu. Terus usianya itu, rentang usianya itu mana? Nah, kayak gitu. Jadi dari data ini si kayak pemilik toko online Instagram ini juga bisa ngambil keputusan nih. Wah, ternyata misal yang laki-laki banyak, berarti saya harus jualannya atau barang-barangnya yang benar-benar ini nih, yang benar-benar yang lebih ke laki-laki gitu, yang secara look atau visualnya laki-laki banget nih, biar saya fokus yang laki-laki aja kayak gitu. Terus kapan sih harus ngepost kontennya? Followers saya ternyata rata-rata jam 12 siang atau ini jam 6 malam gitu. Ya udah saya post jam segitu biar lebih maksimal. Nah, dari situ juga kita bisa tracking. Pertama, tadi memahami customer profile kita. Sama itu. Yang kedua, kita bisa tracking social media performance kita. Jadi gimana, naik atau enggak gitu, reach kita naik atau enggak, interaction kita seperti apa gitu. Terus di sosial media juga kita bisa ngelakuin testing juga kan. Misal kita lakuin post A dengan konten yang seperti ini, post B dengan konten seperti ini. Nanti kita lihat kira-kira mana nih yang menarik. Dilihat dari mana? Dari mungkin impression ya, mungkin dari like-nya paling banyak yang mana, terus yang save paling banyak yang mana, yang share paling banyak yang mana. Kayak gitu. Jadi dari sosial media ini aja bisa membantu datanya ini sangat bisa membantu tuh teman-teman yang mungkin sekarang jualan online atau gimana untuk meningkatkan sales-nya tadi dari sini, dari data tersebut, membantu setidaknya melihat gambaran dan kita bisa lebih memaksimalkan audiens kita gitu. Jangan sampai kita jualan, ternyata selama ini kita jualan, kok nggak laku-laku ya, ternyata audiens kita dengan apa yang kita jual itu nggak match gitu loh. Kita jualan sepatu bola, audiens kita ternyata 70 atau 80% wanita gitu. Berarti itu kan nggak match. Atau kita jualan alat-alat yang elektronik, yang gadget yang terbaru, yang bagus atau yang lucu-lucu gitu. Ternyata audiens kita umurnya udah di usia 50 ke atas. Nah, kayak gitu kan penting untuk kita pahami kayak gitu. Nah, nanti di sosial media nggak cuma Instagram ya. Jadi Facebook pun sudah ada insight-nya. Twitter juga ada, LinkedIn juga udah ada. Jadi banyak sosial media sekarang udah banyak datanya udah ada. Gitu. Google pun seperti itu, ada Google Analytics. Itu udah ada di misal kita punya website, di situ juga ada kayak gitu. Nah, sosial media juga nanti bisa ada funnel analisis, ada sentimen analisis, kita melihat sentimen kita itu seperti apa, kayak gitu. Sentimen terkait brand kita itu seperti apa gitu. Nah, kalau ini ada contoh kasus. Ini data implementation untuk customer pattern. Jadi kayak kita pengen tahu nih, ini kasusnya kan nyambung nih. Misal ada orang yang punya toko online, grocery stores gitu. Dia nggak pakai sistemnya itu keanggotaan. Jadi toko online, tapi keanggotaan. Jadi masuk ke toko online tersebut, kan biasanya kita daftar ya sebagai anggota atau sign up lah bahasanya sederhananya. Nah, dia pengen tahu, dia ini kok melihat, dia pengen bikin promo lah buat mereka biar tetap stay, dalam artian tetap bertahan belinya di toko online tersebut. Gimana caranya? Oke. Nah, salah satu pendekatannya, kalau dari saya, pakai namanya cohort analysis. Nah, cohort ini adalah grup. Jadi, kita fokus dalam suatu grup tertentu. Nah, fokus yang saat ini yang saya pakai adalah grup yang member registrasi, gitu, member yang join. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Misal, grup 1 itu member yang join di tanggal segini, tanggal 1 Januari sampai 10 Januari. Grup 2 yang join dari 1 Februari sampai 10 Februari. Grup 3, seterusnya kayak gitu. Kita lihat masing-masing grup ini gimana transaksinya. Ternyata grup 1 awalnya
1000 member yang join, di week pertama yang bertransaksi yang aktif itu cuma 890. Di week kedua dia, di minggu selanjutnya, 800. Week ketiga 770 dan turun selanjutnya. Nah, dari sini kita coba, kan kemarin juga dijelaskan visualisasi itu penting ya. Visualisasi itu bisa membantu kita untuk lebih memahami data juga. Nah, kita bikin cohort, kita analisis, kita visualisasikan. Kita visualisasikan data tadi, contoh. Nah, ternyata kita lihat nih, ada yang menarik nih dari cohortnya nih hasilnya nih. Kelihatan banget kalau di week ketiga dan keempat, ini penurunannya sangat tajam gitu, sangat wah signifikan nih. Berarti kan yang transaksi pada week keempat ini turun banget nih, yang awalnya ada 1000 member, mungkin tinggal jadi 400 nih. Wah, 600-nya pada ngilang nih. Nah, inilah waktu yang tepat. Kan tadi pertanyaannya si pemilik toko online-nya pengen bikin promo nih. Nah, kita ngasih tahu dari hasil ini, kita ngasih tahu, kita merekomendasikan untuk bikin campaign atau promo di antara week ketiga dan keempat. Buat apa? Untuk mempertahankan membernya ini, customer-nya ini biar tidak lari dari toko online atau beli di tempat lain kayak gitu. Nah, mungkin dilanjutkan nanti bisa kita evaluasi dari campaign tersebut. Gimana? Oh, oke, ternyata setelah campaign naik nih. Kita bisa evaluasikan dari data. Jadi datanya ini tuh muter terus tadi, kayak data driven decision kan. Setelah kita ada data udah selesai, kita evaluasi, ternyata muncul problem atau ide yang lain. Kita evaluasi, oh yaudah kita cari ide yang lain. Ternyata ada nih grup-grup yang penting, ada behavior cohort. Jadi grup yang berdasarkan behavior member. Jadi misal ada grup orang-orang yang belinya buah. Nah, ada grup yang orang-orang belinya peralatan dapur kayak gitu. Nah, ini beda nih, ternyata punya apa ya, tren yang berbeda atau punya behavior yang berbeda. Nah, kita lihat grup-grup itu kayak gitu. Bisa kita lanjutkan selanjutnya seperti itu, atau nanti bisa kita lanjutkan dengan customer segmentation. Nah, di sini nanti bisa banyak lah, analisisnya banyak. Mungkin kalau dibahas, wah akan berapa hari gitu. Itu banyak sekali. Nah, nanti mungkin kalau yang tertarik bisa searching juga customer segmentation itu apa, ada RFM dan lain-lain, atau bisa langsung nanti tanya-tanya juga di sini kayak gitu. Jadi dari sini aja kita balik lagi nih, tadi kenapa data penting. Nah, contoh ini tadi, kalau kita nggak berusaha untuk mencoba untuk analisis data, si toko online tersebut itu bisa aja promonya juga asal-asalan. Bisa aja promo di week ke-8-nya, ke orang-orang yang di week 8. Bisa jadi ini udah telat, jadi udah tinggal dikit dan udah ada lepas lah. Atau dia promonya di awal aja, ternyata tetap kok dia promo di awal di week pertama, dia nggak turun kan. Dalam artian, tetap dia akan tetap segitu karena emang udah bagus di awal. Tapi pas week ketiga, week 4 tetap turun. Nah, kayak gitu. Jadi ini tuh membantu dengan data tersebut, membantu kita memberikan keputusan bisnis yang tepat. Kapan promonya atau kapan campaign kita mau kita lakukan. Nah, ini contoh yang lain terkait customer journey. Ini untuk yang mungkin levelnya mungkin yang udah besar ya, misal membership, misalnya di membershipnya udah besar. Contoh misal keanggotaan membership loyalty program, contohnya ya ini Telkomsel gitu kan, kita ikut nih membership yang di Telkomsel Point, ngumpulin poin dan sebagainya. Nah, itu kan kita sebagai orang ini kan, sebagai member itu ada lifetime value-nya, ada lifetime-nya, ada berapa lama sih kita mungkin aja, nanti kita akan lepas nih, atau dalam artian kita pindah provider lah. Nah, itu kan churn atau lepas gitu. Nah, dari awal, itu dengan data, kita bisa tahu nih, dia ini fraud atau dalam artian dia ini tuh bener-bener member asli atau member yang cuman main-main buat cari bonus aja, kayak gitu. Nah, atau kita bisa predik juga segmennya dari awal. Jadi dari awal dia join, kita bisa prediksi segmennya itu apa aja. Segmen apakah dia segmen yang loyal, atau apakah dia segmen yang medium, atau dia segmen yang low. Dalam artian, ini low nih, berarti kita perlu low ini kita naikin ke medium, atau yang medium kita naikin dari loyal. Nah, tiap-tiap segmen ini nanti berbeda campaign-nya, berbeda campaign-nya. Jadi perlakuannya berbeda. Yang loyal mungkin cukup kita kasih bonus sedikit, dia akan tetap loyal, misal. Atau yang medium ini perlu kita kasih bonus lebih biar dia tetap stabil, jadi loyal, kayak gitu. Nah, tiap-tiap itunya nanti ada evaluasi juga, nanti ada churn atau lapse prediction-nya juga. Nah, nanti ada monitoring dan evaluasi target achievement. Nah, itu nanti dashboard bentuknya mungkin kayak yang tadi di awal. Jadi, data ini benar-benar
nyambung kemana-mana dan bisa ke banyak hal. Tadi dari mungkin ini kan campaign, promo itu masuk ke marketing ya. Nanti ada juga yang monitoring atau new product, yang tadi kayak new product, potential location itu masuk ke business development kayak gitu. Terus nanti ada masuk ke social media juga kayak gitu. Jadi data ini sangat penting membantu business decision kita di berbagai lini kayak gitu. Next, nah ini menarik nih, data untuk potential location. Ini saya coba untuk random titik ya. Ini contoh kenapa saya ngomong random, di sini ada titik yang bahkan di laut ya. Contoh satu random. Jadi saya random titik di Jabodetabek. Gitu. Terus saya juga random dalam artian di sini ada populasi kepadatan penduduk, ada sama rata-rata spending penduduk tersebut. Rata-rata spending ini kayak pengeluaran rata-rata tiap bulannya lah, kayak sederhananya kayak gitu. Di daerah, misal di daerah atau kecamatan tertentu. Ini kita ngomongnya di subdistrik atau kecamatan ya. Ini kan ada daerah kecamatan. Oke, coba saya ganti dulu ya. Ini. Nah, di sini kelihatan ya sharingnya ya. Nah, ini contoh ya. Ini misal saya random. Saya ini, di sini saya menggunakan R, package-nya namanya Leaflet. Nah, ini saya coba, kan awalnya gini, misal ada suatu kasus, kita punya toko minimarket di Jabodetabek. Kita punya minimarket di Jabodetabek kayak gini. Terus kondisi new normal ini, kan kita nggak bisa untuk ke lapangan terus ya, banyak-banyak ke lapangan, terus mengurangi intensitas kita ke lapangan. Gimana ya caranya saya tetap mau buka toko nih, karena target saya di 2020, saya harus buka toko misal 100 toko gitu. Nah, tapi saya belum achieve nih. Nah, saya pengen tetap buka toko, terus juga karena toko saya ini emang, misal minimarket kan dibutuhin juga ya, dibutuhin sama orang-orang di sekitar juga ya. Tapi di mana nih lokasi yang tepat, yang benar-benar orang itu banyak dan membutuhkan kayak gitu. Titiknya udah ada. Tapi kalau yang benar-benar manual kan kadang kita nyari traffic yang lihat gimana, oh di sini rame ini. Kita lihat based on data aja. Contoh gini. Oke, kita tahu nih ternyata dari kepadatan penduduk ada beberapa lokasi yang kita belum ada. Contoh ini. Kita gedein. Nah, ada nih Ciracas, kepadatan penduduknya tinggi, kita belum punya kayak gitu di situ. Terus juga bagus nih skornya gitu. Nah, kepadatan penduduknya tinggi, average spending-nya juga bagus gitu. Final score-nya 80. Nah, final score ini hitungan saya pribadi ya, jadi kayak ketika kita menganalisis suatu data, kita bisa juga mentransfer atau mengubah data tersebut biar jadi skor atau apa untuk mempermudah kita untuk ngerankingin contoh kasus ini. Kan ini kita punya banyak variabel, ada density, kepadatan penduduk, ada rata-rata pengeluarannya. Nah, gimana sih kita menggabungkan dua ini jadi bobot? Kayak ada pembobotan lah, terus nanti ada skor akhirnya. Biar kita bisa bandingin, oh mana nih yang skornya paling tinggi, kayak gitu. Nah, ini dicontoh di Ciracas. Kita belum ada dan bagus ini tempatnya. Atau di sini, di Kebayoran Lama. Atau di tengah ini, di tengah ini udah ada sih, ada 3 kayak gitu. Nah, terus habis itu kita juga pengen tahu nih, radius atau coverage si toko kita saat ini. Nah, bisa aja kita kasih coverage-nya. Misal 3 km, ini kalau ini kasusnya 3 km ya, atau bisa lebih kayak gitu. Karena misal masing-masing toko itu punya masing-masing coverage ya. Kadang ada yang bisa satu toko itu dia ngerasa coverage-nya bisa tinggi 5 km atau cuma kecil 1 km. Nah, bisa kita bikin tuh di situ 1 km atau 3 km. Kelihatan kan dari sini, oh ternyata yang Ciracas ini belum ke cover, walaupun ada yang deket tapi belum ke cover. Nanti bisa langsung dilihat dari sini. Oh ini jalan apa ya, kan ini nanti bisa kita zoom dan sebagainya. Ini jalan apa, daerah mana. Nah, dari situ membantu tim yang di lapangan tanpa harus datang ke lapangan gitu. Mengurangi intensitas. Kalau datang mungkin tetap ya, tapi mengurangi intensitasnya. Dari sini kita udah langsung. Contoh kasus kemarin saya di Kopi Kenangan pun seperti itu. Jadi kita bikin yang bukan data ini, data sampel ya, data yang realnya. Kita bikin, kita bener-bener, udah tahu nih lokasi-lokasinya. Oke, berarti di jalan ini, jalan ini, jalan ini. Pilih semuanya, baru datang ke tempat, memastikan di situ ada apa dan sebagainya. Tapi diawali dengan peta ini dari potential location ini. Jadi ini benar-benar di era new normal ini benar-benar data ini sangat membantu kita kayak gitu. Tanpa harus turun ke lapangan kita bisa mengetahui kayak gitu. Di sini mungkin menarik ya. Nah, kita lanjutkan deh. Ini tadi potential location. Nah, dari potential location ini banyak hal lah. Nanti dari
ada opening toko baru kayak gitu, buat tadi opening new stores, finding potential location-nya juga, atau ya location based on datanya juga bisa kita bener-bener bener-bener based on data ya gitu. Jadi keputusan kita mau buka toko atau mau apapun lah itu benar-benar based on data. Nanti bisa dilanjutkan dengan spatial analysis yang lebih expert, bikin model kayak modeling kayak gitu dengan regresi spasial untuk melihat skor di sebelah tetangga-tetangganya itu juga mungkin, atau nanti bisa ngelihat jarak antar titiknya, kanibalisme antar tokonya seperti apa. Jadi bisa membantu banget kita untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa di advance. Nah, advance-nya itu apa sih? Oh, ini banyak sekali. Terutama untuk machine learning dan artificial intelligence. Ada namanya chatbot, recommender system. Nah, ini nanti kan bisa sangat membantu kita sebagai data atau dalam artian dari e-commerce atau ini udah advance ya, untuk mempermudah bisnis, proses bisnis. Nggak cuma tadi kan keputusan bisnis. Nah, chatbot ini bisa membantu kita juga untuk mempermudah data ini, mempermudah kita untuk dalam bisnisnya juga, seperti itu. Nah, ini kesimpulan lah, ini langsung aja kita masuk. Tadi, pertanyaannya kenapa data? Nah, jawabannya adalah karena dengan data tersebut bisa membantu kita meningkatkan nilai tambah keputusan bisnis kita di era new normal ini. Jadi, membantu kita meningkatkan nilai value, nilai tambahnya apa aja. Lebih cepat mungkin, lebih tepat juga bisa kita evaluasi, seperti itu. Terus data implementation-nya apa aja? Banyak. Ada dashboard tadi, kita review lagi ya. Ada dashboard, ada social media analysis, terus kita bisa customer juga, potential location, kayak gitu. Terus ada proses optimasi juga, ada AI, artificial intelligence juga, kayak gitu. Nah, ini beberapa buku rekomendasi dari saya, mungkin ini versi saya ya, yang untuk tertarik di belajar tadi lebih memahami data, ingin mencoba analis data, mungkin mau jadi data analis, atau sebenarnya data analis ini dibutuhkan di banyak hal, jadi nggak harus jadi data analis, tapi mempunyai kemampuan data analis kayak gitu. Jadi misal contoh ini, storytelling di data, ini bisa membantu kalian untuk belajar bagaimana memvisualisasikan data, jadi bisa menceritakan nih, dari data yang sederhana, kalian bisa mencari insight dan hasil yang menarik kayak gitu. Kalau yang data smart ini menarik karena dia banyak case, jadi kayak masing-masing babnya itu adalah case, tiap case kayak gitu. Nah, itu nanti, dan by Excel, dia pengerjaannya Excel, ada datanya juga, jadi benar-benar belajar by case. Terus untuk yang introduction statistical learning ini, yang bagi tertarik untuk ke statistik, mungkin jadi ada regression-nya, gimana, nanti ada teori, dan ini kalau ini pakai R, terus ada data mining, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada The Art of Data Science. Nah, ini kalau The Art of Data Science ini lebih ke konsep. Ini bukunya ringan, jadi kalau yang mau tertarik untuk belajar data atau pengen tahu nih secara umum tuh konsepnya seperti apa, yang The Art of Data Science ini. Jadi dia itu lebih ke konsep. Jadi bukunya itu ringan, jadi untuk tahu, oh, data itu awalnya dari data, harus dari data processing, sebentar ada iterasinya gimana, kayak gitu. Itu menarik kayak gitu. Selanjutnya, oh ya, mungkin yang di sini ada yang tertarik untuk belajar data lebih lanjut. Nah, ini mungkin saya sedikit juga pengenalan, launching ya. Ada namanya grup diskusi. Ini grup diskusi ya, bener-bener nanti mungkin ada form pendaftarannya nanti. Jadi akan ada form pendaftarannya, bener-bener nanti juga kita, bukan seleksi ya, nanti ada kita screening. Kita pengen bikin grup diskusi bagi orang-orang yang tertarik belajar data analis. Kan saat ini saya melihat banyak lebih ke online learning, online class, dan sebagainya. Tapi pengennya sih, saya pengen ngasih kayak ayo kita bareng-bareng belajar bareng lah bahasanya, bagi orang yang tertarik gimana kita mengolah data dari awal, dari mungkin statistiknya basicnya, data workflow-nya gimana, data visualisasinya gimana, terus pakai Excel itu seperti apa. Mungkin nanti data-datanya pun bisa dari peserta yang lain. Jadi kayak dari peserta, oh saya pengen analisis ini nih, data saya seperti ini, nanti kita bisa bantu bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng seperti itu. Nah, itu mungkin dari saya, ini kontak dari saya, bisa follow juga di Anak Data, bisa di LinkedIn saya untuk yang mau tanya-tanya lebih lanjut, juga ada emailnya atau di website anakdata.id, seperti itu. Ya, terima kasih.